Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nopal dari kelas TPRP 19B. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas 2 dari matkul organisasi dan arsitektur komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang kinerja alat input dan output. Saya akan mengambil contoh produk, yaitu drone disaintifikan. Oke, drone disaintifikan. Oke, next. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian perangkat input dan output. Oke, yang pertama adalah perangkat input, yaitu perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer dan benda elektronik. Terus yang kedua, output adalah perangkat yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan atau pengolahan data yang berasal dari perangkat input ke dalam satu media. Oke, next. Nah, ini adalah ilustrasi drone disinfektikan, maaf. Bisa kita lihat ini adalah sebuah drone yang besar dengan ukuran yang besar, dan ini adalah sebuah cairan, ya jelas ini adalah cairan disinfektan yang akan disemprotkan ke berbagai tempat, khususnya tempat yang sulit dilewati oleh manusia. Oke, pengertian drone. Drone atau UAV adalah sebuah pesawat tanpa awak kapal, yaitu sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot ataupun mengendalikan diri sendiri tanpa awak, ya. Drone ini berfungsi untuk mengintai, membawa senjata, atau membawa muatan lainnya. Dan yang akan dijelaskan oleh saya, ini adalah drone disinfektan, ya, yang membawa cairan disinfektan. Oke. Drone ini mempunyai beberapa alat input dan output yang akan dijelaskan oleh saya nanti. Oke. Yang pertama adalah alat input drone. Bisa kita lihat di sini ada 5 alat input, ya. Oke, yang pertama kita klik. Yang pertama adalah transmitter atau disebut sebuah remote control, ya. Berfungsi untuk mengirimkan perintah dalam bentuk data yang akan diterima oleh receiver. Oke, jadi transmitter ini berfungsi untuk mengirimkan perintah dalam bentuk data yang akan diterima oleh receiver. Disebut juga sebagai pemancar. Pemancar juga dapat diartikan sebagai pengirim sinyal radio ke penerima atau receiver di sebuah drone. Oke. Yang kedua adalah flight controller. Flight control ini bisa disebut sebagai otak drone. Fungsinya adalah sebagai pengendali utama yang telah diprogram sedemikian rupa untuk menjalankan misi penerbangan. Oke, ini bisa disebut juga sebagai awak tanpa kapal yang sudah diprogram gitu. Namun ada juga yang dikendalikan oleh pilot atau manusia itu sendiri. Autopilot ini memiliki beberapa sensor. Autopilot ini flight controller, ya. Autopilot ini memiliki beberapa
Autopilot ini memiliki beberapa sensor seperti gyro, kompas, GPS, dan sensor lainnya yang dapat disesuaikan. Nah, autopilot akan memproses hasil input data dari sensor dan komponen lainnya untuk menghasilkan output tertentu. Oke, sudah jelas ya. Ini sebagai pengendali drone atau otak drone. Kalau di komputer apa ya? Prosesor kalau nggak salah. Ya, prosesor. Oke, ini Electronic Speed Controller. Bisa disingkat dengan ESC, adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur arus tenaga dari baterai berdasarkan input dari flight controller. Oke, jadi ESC ini berfungsi untuk memproses input dari pengontrol penerbangan dan memberikan output daya ke motor. Motor itu adalah alat output dari drone tersebut. Ya, bukan motor kendaraan ya, motor alat output drone. Oke, sudah jelas ya. Jadi ESC ini adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur arus tenaga dari baterai yang akan diproses melalui flight control. Yang akan diproses output dayanya ke motor. Oke, kembali kita lanjut. Nah, udah jelas ya ini gambar apa? Gambar kamera. Oke, kamera drone. Kamera ini adalah komponen penting. Tanpa kamera kita tidak akan bisa mengambil gambar yang akan kita olah menjadi peta. Oke, sudah jelas ya. Untuk kamera ini tentu saja menyesuaikan dengan kebutuhan. Bisa pakai kamera drone, oke, bisa pakai kamera GoPro atau bisa kamera DSLR. Bisa. Tergantung sesuai kebutuhan kita. Kalau yang saya contohkan ini kamera drone biasa ya, yang dipakai di kebanyakan drone. Oke, fungsi kamera ini sudah jelas ya tadi, untuk mengambil gambar-gambar yang akan kita olah menjadi peta atau yang akan diproses melalui LCD monitor nanti yang akan dijelaskan di perangkat output kembali. Oke, video transmitter. Video transmitter ini sebuah alat untuk mengirim sinyal sinyal video yang akan dikirim ke Google. Google itu Google adalah sebuah kacamata yang sering digunakan oleh pengguna drone atau layar LCD. Jadi selain Google dikirim ke Google tadi, bisa dikirim ke layar LCD. Oke, jadi video transmitter ini adalah sebuah alat untuk mengirim sinyal video. Maaf, suara saya agak itu ya. Oke, alat input sudah, kita next ke alat output dari drone ini. Oke, langsung saja yang pertama adalah Power Distribution Boards atau bisa disingkat PDB. Adalah komponen papan elektronik mini yang fungsinya mendistribusikan arus dari baterai ke ESC, flight control, kamera, dan lain-lain. Dalam PDB ini terdapat diagram besaran voltase yang dibutuhkan komponen elektronik lainnya. Jadi PDB ini berfungsi untuk menyalurkan arus dari baterai ke alat input drone yang tadi ESC, flight control, kamera, dan lain-lain. Oke. Kita lanjut ke alat yang kedua, alat output yang kedua. Oke, ini adalah motor.
Motor ini berfungsi untuk menerima daya dari pengontrol kecepatan. Berfungsi untuk menerima daya dari pengontrol kecepatan dan memutar baling-baling. Oke. Jadi fungsi motor ini untuk menerima daya baterai yang disalurkan dari pengontrol kecepatan. Dan bisa juga berfungsi untuk memutar baling-baling. Semakin tinggi arus daya yang diambil baterai, semakin meningkat pula kecepatan drone. Oke. Sudah jelas ya? Untuk motor ini berfungsi untuk menerima daya dari pengontrol kecepatan. Oke, kembali. Yang ketiga dari output ini adalah monitor LCD. Ya, sudah jelas ya. Fungsi monitor LCD ini untuk menampilkan gambar yang ditangkap oleh kamera. Oke, sudah jelas ya. Untuk menangkap gambar yang ditangkap oleh kamera. Menampilkan gambar yang ditangkap oleh kamera drone. Oke, kembali yang keempat ini antena ini bukan antena TV ya, beda. Antena TV bukan seperti ini antena drone. Antena drone ini berfungsi untuk menerima sinyal dari flight control. Udah. Antena ini berfungsi untuk menerima sinyal dari flight control. Tanpa antena drone tidak akan bisa dikendalikan dengan baik. Oke, sudah jelas ya. Antena ini sangat penting bagi drone karena tanpa antena ini drone tidak bisa berfungsi dengan baik pastinya. Oke. Yang kelima, yang terakhir dari output ini adalah servo. Servo adalah sistem penggerak mekanis yang mengendalikan aileron, elevon, rudder, parachute pesawat, atau bisa juga menghasilkan manuver tertentu. Segala sistem yang dikendalikan oleh remote control bisa dikendalikan oleh sistem ini atau servo ini. Jadi fungsi servo ini adalah untuk mengendalikan aileron. Yang dimaksud aileron di sini menurut sumber yang saya baca dari internet semacam gerakan ke kiri dan ke kanan kalau nggak salah. Jadi dari remote control melalui servo bisa mengendalikan drone. Oke. Dengan servo ini kita bisa mengendalikan drone yang sesuka hati kita. Kalau kita ingin belok ke kanan, maka drone akan belok ke kanan. Dan ini adalah alat outputnya. Sangat penting sekali ya. Oke. Aileron, elevon, rudder, parachute pesawat. Oke. Sudah jelas ya. Jadi servo ini untuk alat penghubung remote control untuk menggerakkan drone sesuka hati kita. Oke, kembali. Next, dilanjut ke manfaat dan penutup. Oke, manfaat drone disaintifikan. Inovasi pesawat tanpa awak yang dikembangkan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Jabar mampu melakukan penyemprotan dengan jangkauan hingga 5 hektar dalam waktu yang cepat. Menurut sumber yang saya baca, jarak 5 hektar ini bisa ditempuh dengan waktu 5 jam.
Nah, tidak aneh sih, dengan jangkauan yang luas, ya dengan jangkauan yang luas bisa saja jarak sejauh 5 hektar ini bisa dijangkau dengan waktu yang cepat. Oke, adapun spesifikasi pesawat tanpa awak ini berukuran besar, pasti. Memiliki 8 baling-baling dan mampu mengangkut 15 liter cairan disinfektan. Sekali kita menerbangkan drone ini bisa 5 hektar. Apabila drone ini dikembangkan ke berbagai daerah, ya mungkin virus corona akan cepat hilang ya. Ya mungkin pemerintah harus lebih jeli lagi, harus lebih mengembangkan lagi alat ini gitu. Karena alat ini sangat efektif gitu untuk menyemprotkan cairan disinfektan ke area yang sulit dijangkau. Daripada menggunakan mobil-mobil, blok bensin, bisa alternatif menggunakan drone ini. Ya, oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Maaf. Cukup sekian mungkin. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari presentasi saya tadi. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.